Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, pada hari ini akan melaksanakan PKM, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, saya Siti Soleh Rahman sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Topik presentasi hari ini yaitu tentang wabah dalam sejarah Islam, yang meliputi yang pertama, pengertian hadis dan kedudukannya. Yang kedua, wabah dalam sejarah Islam. Pokok bahasan yang ada dalam materi itu, yang pertama ada pengertian hadis, yang kedua perbedaan hadis dan Al-Quran, yang ketiga kedudukan hadis dalam Islam, dan yang keempat wabah dalam sejarah Islam. Nah, sebelum presentasi kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian hadis dan kedudukannya yang akan disampaikan oleh Lili Mutahharoh. Kepadanya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis, kemudian perbedaan antara hadis dengan Al-Quran, dan juga kedudukannya di dalam Islam. Oke, yang pertama adalah pengertian hadis. Di sini ada beberapa pengertian hadis dari berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama dari Ibnu Hajar al-Asqalani, menjelaskan bahwa hadis adalah ma ja'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqririhi, yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari perkataan, perbuatan, dan juga sikap Rasulullah. Sedangkan menurut Muhammad Ajaz al-Khatib menjelaskan bahwa hadis adalah kullu ma uthira 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin, yaitu segala sesuatu yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ihwalnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis masih menurut Saifuddin. Yang pertama, Al-Quran isi dan redaksinya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bentuknya itu mujmal, dalam artian hanya pokok-pokoknya saja dan prinsipil. Kemudian paham atau tidak, selama dibaca itu bisa menjadi ibadah. Tidak ada yang dihapus keberlakuannya, redaksi dan isinya mutawatir, kemudian ditulis dan dibaca oleh semua sahabat. Nah, sedangkan kalau hadis, isinya itu dari Allah, sedangkan redaksinya itu dari Nabi. Kemudian mufassal dalam artian rinci, mendetail dan juga operasional. Agar bernilai ibadah, mesti dibaca dan dipahami. Ada yang dihapus keberlakuannya, tidak semua redaksinya mutawatir, dan ditulis dan dibaca hanya oleh sebagian sahabat saja. Kemudian kedudukan hadis di dalam Islam. Nah, Saifuddin menjelaskan bahwa salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran yang paling pokok adalah sebagai bayan atau penjelas, sebagaimana ditandaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Yang artinya keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Berdasarkan ringkasan ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah itu utusan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keterangan-keterangan berupa mukjizat yang membuktikan kenabian dan kerasulan mereka. Dan sebagaimana mereka membawa kitab-kitab yang berisi hukum, nasihat, dan aturan yang menjadi pedoman bagi kehidupan kaumnya itu siapa? Kaumnya itu manusia, ya kita lah. Dan Allah turunkan Az-Zikri, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad agar beliau menerangkan dan menjelaskan apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu tuntutan dan petunjuk dalam kitab tersebut agar mereka tahu dan mengikuti jalan yang benar, dan agar mereka memikirkan hal-hal yang menjadi pelajaran untuk kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat. Nah, berdasarkan fungsi tersebutlah, kedudukan hadis di dalam Islam adalah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Lili Mutaharoh yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Husni Basyari, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan materi. Langsung saja materi yang akan saya bahas yaitu wabah dalam sejarah Islam. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari wabah itu sendiri. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, wabah adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di suatu daerah secara luas. Dalam mengarungi kehidupan ini, kita kerap diberi ujian dan musibah dengan berbagai bentuk. Misalnya ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain-lain sebagainya. Hal ini disampaikan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kehidupan manusia memang penuh cobaan, dan Allah pasti akan menguji hambanya untuk menguji kualitas keimanan dan sedikit kekuatan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan lain-lain. Maka hendak kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan yang telah diberikan, dan merekalah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menguji hambanya dengan berbagai musibah dan ujian kepada kaumnya, menjadi umat yang kuat mentalnya, kukuh keimanannya, dan tabah jiwanya, dan juga tahan menghadapi ujian dan cobaan, maka mendapat predikat sabar. Dan mereka orang yang mendapat
kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut materi selanjutnya, sejarah wabah di beberapa wilayah. Saat ini kurang lebih dari 210 negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia, tengah dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19 atau Corona. Virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, China. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia, dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 jiwa. Dan hampir 2 tahun kita dilanda wabah ini. Mudah-mudahan dengan adanya program vaksinasi, terutama di Indonesia, ini bisa menjadi solusi untuk bisa menghilangkan wabah ini. Sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam telah terjadi wabah penyakit. Di antaranya yang paling menonjol itu ada wabah Taun Amwas. Taun Amwas terjadi pada tahun 18 Hijriah atau bertepatan pada tahun 693 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil yang bernama Imawas yang terletak di antara kota Al-Quds, Yerusalem, dan Ramallah. Alasan terjadi wabah ini karena peperangan antara kaum muslimin berperang dengan bangsa Romawi dan banyak jasad yang mati dan membusuk sehingga menyebabkan wabah ini menyerang. Kemudian ada wabah Taun Al-Jarib yang terjadi di Basrah pada tahun 69 Hijriah atau bertepatan pada tahun 688 Masehi. Yaitu pada masa kekhalifahan Abdullah bin Zubair. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah yang menyapu habis manusia. Tahun ini juga hanya berlangsung selama 3 hari. Kemudian ada wabah Taun Fatayat atau Taun Asraf yang terjadi pada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi. Dinamakan demikian karena taun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki dan para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati. Wabah ini juga terjadi di Irak dan Syam. Lalu ada wabah Taun Muslim bin Qutaibah yang terjadi pada tahun 131 Hijriah atau bertepatan pada tahun 748 Masehi. Dinamakan demikian karena Muslim bin Qutaibah adalah orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Wabah ini juga terjadi di Basrah dan berlangsung selama 3 bulan dan terjadi pada dinasti Umayyah. Kemudian pada tahun 656 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1258 Masehi, wabah yang disebabkan oleh tentara Mongol yang menyerang kota Baghdad yang mengakibatkan banyak fasilitas terbengkalai dan korban di mana-mana, itu menyebabkan munculnya wabah ganas hingga menyebar ke wilayah Syam. Lalu ada wabah Taun Al-Azam yang terjadi pada tahun 748 Hijriah dan terjadi pada masa pemerintahan dinasti Mamalik negeri Syam. Dinamakan demikian karena sebaran wabahnya sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Wabah ini juga membinasakan sebagian besar penduduk kota Homs, Damaskus, Yerusalem, dan wilayah-wilayah pesisir. Lalu pada tahun 571 Hijriah, ada wabah kelaparan dan kekeringan. Wabah ini menimpa wilayah Maroko dan Andalusia, Spanyol. Wabah ini memakan banyak korban jiwa, diantaranya 4 putra mahkota dari keluarga Khalifah Yusuf bin Yakub. Perharinya wabah ini memakan korban jiwa 100 hingga 190 orang. Lalu yang terakhir pada tahun 1798 Masehi, wabah Taun kembali menyerang Maroko. Wabah ini dibawa dari pedagang dari kota Alexandria di Mesir ke Tunisia, kemudian Aljazair hingga Maroko. Wabah ini juga memakan korban jiwa mencapai 130 orang dalam sehari. Begitulah wilayah-wilayah Islam yang menjadi saksi dari berbagai macam krisis dari wabah, kekeringan, dan musibah-musibah lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudara Muhammad Husni Basyari yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu kita buka sesi tanya jawab. Bagi audiens yang ingin bertanya, silahkan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anida Nur Hamidah. Saya izin bertanya, apakah iwal Nabi sebelum diutus menjadi Rasul itu termasuk hadis? Dan apakah perilaku Nabi itu menjadi hadis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan selanjutnya yang ingin bertanya. Ya, jangan satu jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acim dari Assalamualaikum, maaf. Nama saya Acim dari masyarakat adat. Izin bertanya mengenai terkait pengertian dan wabah di sana tertulis ada ujian, musibah. Yang jadi pertanyaan, apa perbedaan dari ujian, musibah, dan azab? Kepada pemateri mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para audiens yang sudah bertanya. Pertanyaannya dari Nida yang pertama ada, apakah ihwal Nabi sebelum diutus menjadi Rasul termasuk hadis dan segala perilaku Nabi menjadi hadis? Nah, pertanyaan kedua dari siapa tadi? Nescaya. Apakah perbedaan antara ujian, musibah, dan azab? Pada pemateri silakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, di sini ada pendapat menurut Muhammad Ajaz Al-Khatib. Secara umum, bahwa pengertian hadis itu mencakup segala perilaku Rasul sejak lahir sampai wafat. Nah, namun yang berlaku bagi syariah atau yang dijadikan sebagai hukum syara adalah setelah Nabi diutus sebagai Rasul. Jadi, segala perilaku Nabi sebelum Nabi diutus menjadi Rasul itu tidak bisa dikatakan sebagai hadis. Kemudian ulama usul fikih juga membatasi bahwa yang namanya hadis itu adalah yang berkaitan dengan syara atau yang menjadi dalil syar'i. Sedangkan yang tidak berkaitan dengan syara maka tidak bisa dikatakan sebagai hadis. Hal ini sejalan dengan pengertian hadis ialah sabda, perbuatan, dan juga takrir Rasulullah yang tepat untuk dijadikan dasar hukum syara. Seperti itu. Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan yang kedua, pemateri untuk menjawab. Izin menjawab ya pertanyaan yang kedua. Apakah perbedaan antara ujian, musibah, dan azab? Seperti itu kan pertanyaannya? Ya, betul ya. Pada dasarnya, ketiga istilah tersebut merupakan penyebutan istilah lain dari balai. Di dalam Al-Quran, terlepas demikian, masing-masing istilah tersebut memiliki makna tersendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Siti Nur Aidah dalam bukunya. Yang pertama, makna ujian. Ujian adalah kepastian. Meskipun manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia tidak akan dibiarkan mengatakan mereka telah beriman, karena Allah akan menguji perkataan tersebut. Oleh karena itu, ketika ada orang yang bertanya kapan suatu musibah dikatakan sebagai ujian dan kapan suatu musibah dikatakan sebagai hukuman atau azab, ada yang menjelaskan persoalan ini tergantung dari sudut penerimaan musibah itu sendiri. Bila mana musibah itu terjadi pada orang-orang yang beriman, maka dikatakan sebagai ujian. Tetapi bila musibah itu terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman, maka dikatakan sebagai azab. Pada dasarnya, semua musibah yang menimpa manusia adalah ujian. Entah itu mengenai orang yang beriman ataupun tidak beriman. Ujian bisa berubah menjadi azab, tak kala kita yang menerimanya tidak sanggup meresponnya dengan benar.
Kemudian dalam Al-Quran sering disebutkan kata-kata musibah untuk menunjukkan sesuatu bencana yang terjadi pada manusia. Namun yang harus dicermati adalah musibah itu tak selamanya dapat diartikan sebagai bentuk murka Allah kepada manusia. Musibah bisa berupa kesusahan, kesulitan, maupun kesedihan karena mendapat sesuatu yang tidak disukai ataupun tidak diinginkan. Musibah berbeda dengan balai, di mana balai adalah ujian yang bisa berupa kesedihan, kesusahan, dan kesulitan. Sekaligus juga bisa berupa kesenangan dan kebahagiaan. Hilangkan musibah kebanyakan diwarnai dengan kesusahan dan kesedihan. Tujuan Allah memberikan musibah adalah agar manusia itu sendiri dapat lebih mendekatkan diri kepadanya dan menghapus segala dosa-dosa umat Islam. Sebagaimana dalam hadis yang artinya tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim walaupun berupa duri, melainkan Allah akan mencatat satu kebaikan untuknya atau menghapus satu kesalahannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian yang terakhir, makna ajab. Beberapa kali kata ajab disebutkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa itu merupakan hukuman Allah berupa siksaan yang dihadapi manusia sebagai akibat dari perbuatan atau kesalahan yang pernah diperbuat. Ajab itu sendiri berupa kepedihan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir yang selalu menentangnya, baik dunia maupun di akhirat kelak. Hal yang harus perlu kita garis bawahi adalah ujian dan musibah diberikan oleh Allah kepada orang-orang muslim agar mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Jika mereka bersyukur dan bersabar serta diikuti dengan hati yang ikhlas, sedangkan ajab diberikan kepada orang-orang karena mereka melakukan kesalahan ataupun kejahatan. Ajab juga merupakan balasan atas perbuatan jahat yang mereka kerjakan. Baik kejahatan itu besar ataupun kecil. Semuanya akan menerima ajabnya sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Bagaimana jawabannya, Hakim? Oke, terima kasih atas jawabannya, sudah jelas. Jadi ujian, musibah, dan ajab itu berarti tergantung keimanan orangnya. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Husni yang sudah menjawab. Dari pertama dijelaskan oleh Teh Lilim dan Kang Husni, itu sangat luar biasa. Saya tarik kesimpulan pertanyaan dalam diskusi hari ini. Situasi bisa dikatakan sebagai hadis apabila datang dari Nabi. Nah, setelah kenabian, sedangkan jika datang sebelum kenabian, maka tidak bisa dikatakan hadis gitu. Karena selain di luar itu bukan bisa kita bilang bukan dibilang hadis lah. Nah, selain itu ulama fikih juga membatasi yang dikatakan hadis. Suatu yang datang dari Nabi berkaitan perilaku, ucapan, pendengaran, dan segala hal itu adalah yang berkaitan dengan hukum syara. Nah, itu bisa disebut hadis. Perbedaan antara ujian, musibah, dan ajab. Spesifiknya bahwa lebih cenderung sedikit berbeda gitu. Karena apa? Allah memberikan kepada orang-orang muslim agar mereka lebih bertakwa gitu. Ketika kita seorang muslim mendapatkan musibah nih, kita ikhlas, kita bertawakal, kita terima atas ujian atau yang derita yang diberikan gitu. Kita sabar gitu. Nah, Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya gitu. Ketika kita tidak sabar, maka Allah akan memberikan ujiannya lagi. Nah, tapi lain hal dengan orang-orang yang di luar Islam ataupun kafir ya. Nah, ataupun ya di dalam Al-Quran kan juga dijelasin itu. Nah, mendapatkan balasan ketika kita berbuat jahat, maka orang-orang
orang tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, dari diskusi secara keseluruhan gitu, hadis secara sederhana memiliki segala ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Perbedaan spesifik Al-Quran dan hadis yaitu adalah Al-Quran itu mutlak, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diubah. Sedangkan hadis itu adalah segala sesuatunya disandarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis memiliki kedudukan sebagai sumber pokok agama yang kedua dalam Al-Quran ataupun setelah Al-Quran gitu. Jadi patok tolak ukur gitu. Nah, kesimpulan dari wabah. Wabah adalah penyakit yang menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah masyarakat besar yang ada di satu daerah yang luas. Beberapa wabah yang pernah terjadi di wilayah Islam adalah antara lain tahun Anwas, tahun Jafir, tahun Fatayat, tahun Qutaib, dan beberapa wabah yang terjadi pada masa Abbasiyah, dinasti Maliki, dan Ayyubiyah. Mungkin kesimpulan itu menjadi referensi teman-teman, dan mudah-mudahan kesimpulan ini menjadi bekal lah. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi dan lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Rahmatullah yang telah menambahkan dan memberi kesimpulannya. Baik, materi semua sudah kita sampaikan, pertanyaan juga kita sudah jawab. Mungkin kita cukupkan diskusi hari ini. Sebelum kita akhiri diskusi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada semua audien yang sudah berpartisipasi atas diskusi hari ini, semoga diberi kesehatan untuk kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sesi potong nggak ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada audien untuk meng-on-kan kameranya. Kita akan mendokumentasi. Ayo buka semua cuy. Yuk, anu kasep, anu gelis, cocok lah pokoknya.